Halo guys, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Renata Sagita dengan NIM 632000575 kelas 633A11. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen piutang. Pengertian piutang. Piutang adalah keadaan di mana penjual menjual barang kepada pembeli secara kredit. Seorang pembeli berjanji kepada penjual untuk memberi uang pada saat jatuh tempo. Tujuan piutang. Tujuan piutang antara lain yang pertama, merangsang minat para langganan. Saat kita menjual barang secara cash, kemungkinan pelanggan terlalu terbebani. Namun, saat kita menjual barang secara kredit, pelanggan tidak terlalu terbebani. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Dengan kita memberikan kredit, pembeli akan berbondong-bondong untuk membeli barang kita. Dan yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Dengan adanya penjualan meningkat, maka laba bersih perusahaan juga ikut meningkat. Jika kita memberi piutang kepada seseorang dan tidak dibayarkan, maka disebut dengan bad debt atau piutang yang buruk. Bad debt bisa disebabkan oleh yang pertama, perusahaan ingin mengejar target penjualan, sehingga angka penjualan dinaikkan. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan, menaikkan penjualan produk yang boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Dan yang keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Bagaimana cara kita memperkecil bad debt? Untuk memperkecil resiko timbulnya bad debt, perusahaan bisa melakukan beberapa acuan ini. Antara lain, yang pertama, menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam keadaan fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian pada saat tingkat persaingan bisnis makin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Dan yang kelima, ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Di dalam manajemen piutang terdapat Cash Conversion Cycle atau CCC. Menurut Lukas Atmaja 2001, Cash Conversion Cycle atau CCC adalah waktu rata-rata antar penjualan kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Rumus menghitung Cash Conversion Cycle adalah Cash Conversion Cycle sama dengan ICP ditambah RCP ditambah PDP, di mana CCC sama dengan Cash Conversion Cycle atau siklus konversi kas. ICP adalah Inventory Conversion Period atau periode konversi persediaan. RCP adalah Receivable Collection Period, dan PDP atau Payable Deferral Period adalah periode penundaan piutang. Saat kita memberikan piutang, maka timbul kredit. Adapun unsur-unsur kredit antara lain yang A. Kepercayaan. Kepercayaan adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini, kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Yang B. Waktu. Waktu adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance, khususnya analis kredit. Yang C. Risiko. Risiko menyangkut persoalan degree of risk, di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali, atau timbulnya kredit macet. Yang D. Prestasi. Prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Biasanya bentuk objek dari kredit tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang atau jasa. Terdapat jenis kredit dan jangka waktunya. Yang pertama, kredit berdasarkan jenisnya ada 3, yaitu yang A, kredit konsumtif atau konsumtif kredit. Kredit ini adalah kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti membeli sepeda motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Yang B, kredit produktif atau produktif kredit. Kredit ini umumnya dipakai atau diajukan untuk mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya, seperti menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain-lain.
Yang C, kredit perdagangan atau trade credit. Kredit ini umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan atau trade, seperti menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, baik daerah, negara, maupun kawasan. Yang kedua, kredit menurut jangka waktunya. Yang A, kredit jangka pendek atau short term credit. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Yang B, kredit jangka menengah atau medium term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Yang C, kredit jangka panjang atau long term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Untuk mengajukan pinjaman kredit, biasanya ada syarat-syaratnya. Antara lain yang pertama, fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon. Yang kedua, fotokopi KK atau kartu keluarga. Yang ketiga, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Yang kelima, surat keterangan tempat bekerja bagi pegawai kontrak, dan lain-lain. Ada beberapa prinsip kredit, yaitu yang pertama, karakter. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Yang kedua, capacity, menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Yang ketiga, kapital, menunjukkan kepada kekuatan keuangan calon pelanggan, terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Yang keempat, kolateral, menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Yang kelima, condition, menunjukkan kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.